Sambil menunggu talim kita. Hari ini kita bahas Rijalul Ummah, Akhlakul Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ya Allah Ramadana sahru syami lil mukminin. Wa ja'alal Qur'ana hudal muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa adil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi ajmain wa ma tabi'ahum bi ashanin ila yaumidin. Subhanana ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy ba'da. Doa kita Rabbi sholli wa yassir amri wa qul lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim juga yang ditaklimi dilancarkan semuanya urusannya, diridhoi taklimnya, dimudahkan semua rezekinya, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan kekal nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajirom min ahli robana tak bainana wa bainana qaumina bihaqi wa anta khairul haqiqin. Allahumma innaka afu Toibul afwa wa unaya ya karim. Amma ba'du. Sebelum memasuki hari, kalau tidak salah sampai balik ini nak banyak itu banyak dulu puasa terbesok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syamawadin an adai wari syahri Ramadana di sanati lillahi ta'ala. Doa sampai balik. Allahumma la tu'aqzini fihi bil ashrat wa akilni fihi mina qadaya wal hafawat wa la taj'alni fihi haradun lil baliya wa afat bi izdatika ya ijal muslimin. Ya Allah, jangan kau siksa aku di bulan ini karena kesalahan-kesalahanku. Selamatkanlah aku di bulan ini dari segala kesalahan, dan jangan kau jadikan aku di bulan ini tempat persinggahan malapetaka dan bala dengan kemuliaan-Mu, wahai kemuliaan muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat kita di Ramadan kan? Ya, insya Allah kita kemarin sudah bisa arti kata mengamalkan apa yang disebut sedekah. Sedekah itu bukan hanya memberi saja, tapi juga memperhatikan, menggembirakan. Sedekah itu bukan materi saja, tetapi juga ilmu, kasih sayang, empati. Nah, jadi prinsip sedekah memang nggak semudah apa yang cukup dengan uang aja, tidak. Ya. Hari ini kita bahas tentunya apa yang disebut Rijalul Ummah, karena waktu kita kemarin sempit, sebetulnya kita mau bahas di sana. Ya. Itu artinya semangat perubahan, karena di ujung-ujung Ramadan biasanya agak menurun nih, ya kan? Ya. Padahal amalan tertinggi berada di akhir Ramadan. Kita baru masuk pertengahan kan, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau udah biasa saja kan gitu ya. Nggak di awal. Semangat perubahan itu tentunya kita mencontoh kepada Rasulullah. Itulah yang ingin kita teladani ya. Jadi amalan di ujung-ujung akhir sementara orang mulai menurun, justru apa sih yang mesti kita
lakukan menurut contohnya gitu. Khususnya dalam amalan berpuasa Ramadan. Kita sama tahu mengubah menjadi manusia maju, manusia berguna, manusia berakhlakul karimah, tidak ada jalan lain. Itu tergantung pada manusianya, ya. Bukan tergantung pada banyaknya orang melakukan amalan, bukan. Berarti tergantung pada kita manusianya, ya. Mau enggak kita rijalul ummah, kan gitu, ya. Mau enggak kita berubah. Ini pesan dari Nabi, itu tergantung pada manusianya ya. Oleh karena itu prioritasnya dari awal sebenarnya perkara perubahan itu yang mesti dibangun. Kalau bahasa kerennya SDM ya. Iya betul kan? Bukan fasilitas, SDM. Seperti kemarin kita mengunjungi panti asuhan, itu kita utamakan sumber daya orangnya. Ya. Sumber daya orangnya gimana mereka memahami konsep ajaran Islam. Jadi enggak perlu kita membawa yang macam-macam dulu. Itu nanti nyusul. Itu. Dia mesti jadi apa? Mereka kan manusia juga. SDM-nya kita bentuk. Ya. Seperti kemarin apa yang mesti dia lakukan untuk seumur itu punya fasilitas kemurnian pikiran. Kita suruh apal agak banyak. Kita rangsang mereka. Itu SDM. Ya. Walaupun kita nggak juga lepas dari fasilitas-fasilitasnya ya. Tapi yang paling prioritas kata Nabi sumber daya manusianya. Jadi SDM itu ajaran Nabi paling awal. Ya. Di Ramadan, di jalur ummah namanya. Itu tugas kita. Ya. Tugas kita. Begitu juga kita kalau mau mengamalkan orang yang sudah menurun, kita gimana? Gitu. Ya. Jadi hakikat puasa Ramadan itulah untuk diri kita manusianya. Ya. Itu prioritasnya, sumber daya manusia sebagai prioritas. Karena manusia unggul itu kalau disebut dalam ajaran ma'rifat itu insan kamil. Itu ada konsepnya di Islam. Bahasa kerennya kan manusia sempurna katanya. Sebetulnya tidak ada yang sempurna. Ya gitu kan. Tapi kita boleh berikhtiar untuk menjadi sempurna. Manusia unggul itu kalau zaman sekarang kalau dibangun adalah manusia yang bahasa mudanya sehat. Nah, unggul ya. Prioritasnya kalau nggak sehat ya nggak bisa diunggul. Cerdas, produktif, dan paling pokok mempunyai daya saing. Tuh, ya. Kehidupan sekarang kalau nggak ada daya saing repot loh. Yang tua-tua nggak perlu disaingi. Ya. Daya saing kita. Ya. Daya saing udah tahu lah ya. Nah. Anu ingatkan lagi tuh. Karena seperti anak yatim itu daya saingnya lemah loh. Dia merasa mesti dikasihani, tidak ke sana arahnya. Makanya harus dibentuk. Nah, kalau dibantu terus nanti dia minta bantu terus kan, betul kan? Nah, itu yang mesti kita pahami dalam konsep kita membantu mereka. Ya. Jadi membangun manusia itu yang unggul itu berat loh, ya, bukan perkara mudah. Dan itu sebenarnya tidak perlu mempunyai harus bermodal besar, tidak. Islam tidak ngajarin gitu. Nabi itu umi loh, ya. Terutama melalui pendidikan lah ya. Tarbiyah zaman sekarang membangun perangai manusia tuh menjadi skala prioritas zaman sekarang. Karena kalau kita jeli harus dilihat konteks zamannya ya untuk bisa melakukan reformasi pendidikan ya, reformasi tarbiyah. Jadi reformasi pendidikan itu kan lebih cenderung orang melihat fasilitasnya. Ya. Gedungnya gimana nih? 4 tingkat enggak? Ya, fasilitasnya gimana nih? Nah, pas masuk ngabisin gedung. Kan? Nah, gitu. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan vokasinya. Disinilah pentingnya kerjasama dalam segala bidang ilmu. Nggak bisa sendiri. Cuman di sini kita dalam kerjasama ini kerepotan nanti.
Di situ kita bisa melihat akhlak. Yang kepentingannya untuk umat sebagai khalifah derajatnya beda, walaupun dia mempunyai jabatan. Ya, akan kelihatan. Ramadan itu salah satu bulan yang harus melakukan hal yang disebut wasilah. Wasilah itu syafaat, pertolongan. Nggak perlu bahas. Bahkan hukumnya itu kalau kita punya derajat tinggi harus. Itulah manusia produktif kata Nabi. Bukan hanya bisa kerja, tetap ujungnya jadi kuli. Repot. Iya kan? Tapi bisa menghasilkan pekerjaan yang besar itu gimana sih? Zaman sekarang. Ya. Antum bisa mendidik saja 2 orang anak yatim atau 1 anak yatim untuk menjadi daya tahan tinggi, itu termasuk kerja besar kata Nabi loh. Ya. Jadi nggak bisa diem. Ya. Nah paling gawat kan zaman sekarang itu kan sudah ada bidangnya masing-masing. Pemerintah katanya. Wah ini salah ini. Tidak lil alamin. Bukan begitu. Oleh karena itu kaidah lama ya, yang mana pekerjaan yang dihasilkan dari kepayahan dan kelelahan. Zaman sekarang nggak tepat lagi. Jadi kalau antum kerja itu kepayahan, kelelahan nggak tepat lagi. Nasihat antum gitu. Udah nggak tepat konsep zaman. Jadi gimana? Jangan merasa lelah, jangan merasa payah, tapi hasilnya besar. Ya, jangan. Kira-kira paham nggak maksudnya? Jadi faktornya diri kita dulu. Ikhlas nggak kan gitu jawabannya? Senang atau tidak? Ada saatnya kita senang sekali kalau menolong orang loh. Dan kita nggak keteter dana. Itu tandanya udah diridhoi sama Allah. Ada aja. Betul. Ya. Dapur yang duduk ini menolong orang puluhan di sana itu nggak hilang loh, nggak kurang loh. Gaji aja utuh. Nggak repot sebetulnya. Apalah ada. Jadi karena mereka merasa kadang-kadang merasa itu berat, susah. Ya. Jadi konsep Nabi Rijalul Ummah itu gimana sih? Bukan untuk kita yang berubah. Bantu orang lain bisa berubah, tidak materi saja. Jadi kalau konsep lama kita capek, payah, kelelahan, itu berarti ada apa kita dalam beragama. Harus diubah menjadi pekerjaan itu, harus diukur dari hasil manfaat, produktivitas yang dihasilkan, skala prioritas. Jelas kita udah banyak yang tahu hal itu. Ingat, tenaga kerja yang mempunyai daya saing, ya, itu harus diciptakan orang-orang yang istilahnya yang sudah tidak ada yang bisa membantu. Misalnya anak yatim. Itu dulu. Nanti kalau dia jadi, itu bisa ngalahin orang yang masih punya orang tua loh. Banyak contoh kan? Banyak contoh. Dan itu termasuk amal jariah yang gak akan habis. Kalau kita bisa merubah seorang anak yatim sampai dia kuat, ya, tidak meminta lagi, berilmu, itu amal jariahnya lebih besar daripada Anda ngasih puluhan ribu jawi untuk kurban. Bayangin. Jadi udah jelas, kalau kita sudah menciptakan mereka mempunyai daya saing yang bagus, jadi kuncinya jadi manusia Indonesia itu harus berakhlakul karimah dulu, kan gitu ya. Jadi besar akhlakul karimah. Oh saya ini nggak bisa, seorang tarbiyah nih, saya sendiri susah makan. Ada apa itu? Kalau di Indo ada apa? Nggak bisa gitu. Ya. Tanpa akhlakul karimah kita bisa merubah diri, merubah orang lain, bohong. Setuju nggak? Bohong. Pasti bohong itu. Nah, kehebatan Rasulullah memberi inspirasi, menjadi dorongan semangat dalam umatnya itu kita bisa teladani lah.
Sekali lagi kuncinya jangan jadi manusia lemah. Ya jangan. Ada orang yang masih honorer bisa menjadikan mereka membantu walaupun tidak ada di tarbiyah. Hanya 10.000, 50.000, amal jariahnya besar tuh. Bisa kebayang nggak tuh? Ya. Jadi disinilah yang Andong agak prihatin ya. Justru Andong walaupun dia pejabat, ya, gubernur sekalipun, ya, 50% aja ada orang yang nggak makan, ya, itu lemah dia gubernur itu. Penduduknya lemah itu, kena dia, kena hisap nanti loh. Kan ngeri itu. Kalau kita ulama, kita ngerti ilmu, tidak direalisasikan, tidak dipraktekkan. Apalagi ilmu tarekat ya. Ya, ilmu tarekat kan ya prinsipnya satu. Masuk surga itu ya nggak boleh sendirian. Kan gitu. Pembantu bawa, istri bawa, ya orang lain bawa. Ya kan? Nah, ini nggak masuk neraka, dia mau beramai-ramai, kan kacau ini. Nah, nggak bisa gitu. Adalah kesombongan ketika menganggap diri kita lah yang paling benar, sementara orang lain salah. Adalah kesombongan ketika menganggap diri kita lah yang paling jujur, paling amanah, sementara orang lain pasti berlaku curang. Itu sudah sombong yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh hikmah, di bulan yang penuh pelajaran tarbiyah, kita akan ditempa untuk membersihkan residu-residu manusia yang tidak berakhlakul karimah. Kita akan lihat nanti apakah ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan itu tuntas atau tidak. Ya. Apakah ibadah kita selama di bulan Ramadan ini mampu memetik segala pelajaran yang diberikan langsung dari Allah atau tidak. Khususnya iman, wabil khusus Iwan YMAA dimanapun berada, mudah-mudahan Allah menolongnya, bisa membantu yang lain. Karena kita manusia sosial. Kalau ada dan batanyo, ulama, buya, mubalik, termasuk guru, itu tugas pokoknya apa? Tugas pokoknya rijalul ummah. Artinya merubah umat. Iya enggak? Orang tua bukan guru nih, udah pensiun, berubah. Seperti yang duduk udah pensiun. Amalin aja. Namanya rijalul ummah. Maka amal jariahnya tinggi. Karena nggak ada jalan lain. Penolong kita itu nanti. Jangan diem minta dikasihani anak. Jangan. Bapak-bapak nanti makin rapuh tulangnya. Percaya nggak? Ya. Nah, ini untuk Iwan ya. Dari muda harus sudah jadi jalur ummah, itu perkara tinggi itu. Ya. Merubah umat. Gimana bisa merubah umat? Sekarang kan kita nggak bisa merubah menteri, Pak. Nggak kapasitas kita. Pertanyaannya gini, kita merubah orang pinter sama merubah orang yang nggak pinter, susah mana? Susah orang yang pinter. Mabok kita. Betul kan? Kata Nabi, robahlah orang yang nggak pinter. Orang yang pinter udah bekarat, nggak perlu dirobah karena dia udah ada ilmunya. Nggak perlu. Maka kalau dia diajak, kita jangan kelojotan. Yang duduk belum ikhlas nih. Kadang-kala yang sudah ini diajak nggak mau, dia marah-marah juga kan. Nah jangan. Marubah manusia karena Nabi elo baik dalam menjalani sisa kehidupan di atas dunia, kota masuk kehidupan kekal di akhirat, beko itu. Itu kalau bahasa Minangnya, marubah orang, kok kira-kira apa ya bahasa Minangnya? Community leader. Oh itu udah bahasa Minang. Community leader. Kalau bahasa lebih dalam Minangnya kan emotional question gitu kan. Nah, itu kan bahasa omongan orang-orang di atas semua.
Kalau diterapkan di panti asuhan bingungnya. Iya kan? Betul kan? Nah itu kalau tadi betul, bahasanya artinya betul. Tapi bahasa kepeng kalau dia. Nanti diterapkan ilmunya, keluar uang. Nah, Musyan. Community leader. Paket 1, paket 2, paket 3. Aduh, mabok Pak. Ilah mabok. Hasilnya mana Pak? Jadi memang menjadi contoh, menjadi teladan pemimpin umat itu lebih sulit daripada memimpin santri. Santri itu orang pintar, ya. Karena para ulama itu kalau memimpin umat harus ibarat mangon Jawi, itu tidak boleh dimuko. Apa kalau mangon Jawi dimuko, Pak? Nah. Kalau mengubalokan Jawi, Bapak? Di belakang kan. Kini banyak rijalul ummah di muko. Kalau di muko kan dituju itu Jawi itu cabi iduangnya kan dipakso, indah dipakso. Barek mah Jawi Jawa. Barek Jawi kan dipakso. Ujungnya cabi nak iduang tuh. Dipakso. Itu salah, tidak ajaran. Iktibarnya begitu. Kalau orang dulu mengajar ummah itu di belakang. Jadi kalau ini jalan lurus tidak perlu dihari ya. Jawi kan tidak perlu dihari. Iko indah jalan lalu lurus masih dihari juga kan salah. Jadi bahasa mudahnya begitulah. Menjadi contoh itu ya kalau orang Jawa nyebutnya mangon. Mamong ya. Harus sabar kan ya. Makanya kecil Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantoro ada 3 trilogi kepemimpinan Rijalul Ummah kalau ingin jadi khalifah. Pertama Ingarso Santulodo ya. Kedua Ing Madya Mangun Karso. Jadi nanadung kaji ini bukan ilmu ume, ilmu guru, ilmu ulama. Dan ketiga Tuturi Handayani dan Bunci itu intinya itu. Tahu Tuturi Handayani? Kalau di belakang siap dikantui anjo Jawi. Ya kan? Nah itu siapa? Ala babaun belum kan? Kalua bah. Talanya pula kan? Itu Rijalul Ummah. Nabi itu berat kayak gitu karena diletakkan di belakang. Ya. Kecuali perang. Perang harus kamu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita memuji kepada Allah, begitulah. Nah, bersalawat kepada Nabi, kita puji Allah karena Nabi begitu sabarnya untuk memperbaiki umat. Kalau ulama Jawa dulu kan ada contoh Datuk Batang Tunggu pernah sampaikan dulu, Sunan Kalijogo namanya, ya. Membahasnya Cah Angon atau anak unggul lah orang lama. Itu sebabnya ada nyanyiannya, itu populer tuh, populer. Lirilir, Tandure, Wong Sumilir, Cah Angon kan. Jadi itu guru di belakang. Dulu tuh ya. Kalau guru tidak pernah nama di muko. Bayang saya maja nyecep paling nulis di muko. Guru dulu sudah itu ke belakang guru. Kalau di muko nyetakui anak-anak. Ini di belakang duduk. Kini jarang ada dosen bari ke belakang kan. Di muko saya tulak pinggang kok. Ada nama dong. Tidak mau itu. Jadi prinsipnya kan kalau di Islam itu dalam konsep tarekat apa yang disebut juhud. Juhud. Begitu. Bisa mengumbalokan, bisa marayu. Itu ulama seharusnya. Banyak sabarlah. Seumpama mengumbalokan Jawi kalau atau kabau mengumbalokan Jawi kan letak kita harus di belakang Jawi ya.
Atau di belakang nanti digubalokan kan, di belakang murid seumpamonyo mengubalokan Jawi, tentunya harus di belakang Jawi. Pas Jawi jalannya labat tuh padian sih, gampang. Karena ada insting Jawi. Ya. Justru awak kalau di muku jadi salah anak didik. Agak pusing katanya kan. Nih. Tapi kalau jalannya kaleru baru khusus lacik seketek kan. Ya kan? Betul kan? Kalau awak di muku dijuji juga Pak. Salah jalan Jawi. Awak jatuh tak sungguh. Itu kan baik. Betul. Ya. Jadi instingnya lihat karakter si Jawi itu. Lihat karakternya ini. Kalau karakter orang Tarusan ini jalannya mesti ke sini. Kalau karakter orang Lubu Alung ini jalannya mesti gini. Itu yang nggak ada pendidikan sekarang, dipahami karakter konsep. Nggak ada. Karakter itu dirubah dari lingkungan, tempat biasa makan, suasana, suhu bahkan. Beda nggak orang nanpa karakter Bukit Tinggi, nan dingin teh, lalu lama jo karakternya tapi lawi. Nanti pakai baju, nanti lain nggak pakai baju. Beda. Mandidi pun beda. Iya kan? Kepekaan, kecerdasan itu harus dipahami dalam konsep itu. Nabi itu kayak gitu. Kalau jalannya keliru baru dilaci. Dilaci ikunya kan. Nggak kapalonya kan. Iya kan? Nggak boleh. Ya. Kalau di muka Jawi Mamakso namanya kadang. Banyak pendidikan Mamakso. Nah, pendidikan konsep gini kan promosi. Masa dipromosikan? Dulu nggak dipromosikan, didatangi. Namo indah namo, jujur sampai maili muncul Jawi itu pokoknya jujur seret taroi. Itu. Nah, itu sebabnya ulama, pemimpin, buya, mubalik, guru, dosen harus pandai mangon dulu. Jadi nggak pandai mengecek khusus saya, lacuk khusus banyak tuh. Pahami karakter supaya seluruh nan kita contohkan kepada Nabi bisa lurus jalannya kan. Itu sebabnya cari guru tuh nan bisa umbuk, mangon, maluruykan, jangan cari nan di muka Jawi mana dia nama. Cabi muncul awak gitu, panik. Kita kan sama tahu, namanya bansos gini. Itu kan bantuan duafa, anak yatim, kurusnya itu. Dikarek loh. Sampai kedua apa? Sampai tak karek. Contohnya, jangan jauh-jauh. Itu faktornya itu, minyak goreng Pak. Kasus minyak goreng. Itu faktornya itu. Viral kan? Ya. Tidak masuk di AK. Bako itu kalau di Andong tidak dimasuk di AK. Ilmunya pendek saja. Indonesia ko production. Tahu kan production? Dan pasti jauh lebih banyak dari kebutuhan dan dikonsumsi. Seharusnya melimpah minyak goreng itu kena. Tiap keliling ke Rambia. Alangkah pula kan? Ya kan? Banyak karambi, banyak sawit jadi mailang kan aneh. Bingung dia dong tuh. Jangan salahan Allah tuh. SDM manusianya sebetulnya. Mangarek aku mai. Kalau orang lama menyebutnya balantia namanya tuh. Apa? Balantia. Mangkare aku itu balantia. Biasanya mangkare balantia itu letaknya si amanah. Nah, zaman kini banyak balantia dan bergentayangan dan apalagi bulan puasa karayo. Kama kaji kau. Nah, itu kan di jalur rumah. Kini nan duduk kalau disuruh merubah balantia itu lancar lari ya, Wak. Awak kan balantia kok. Repot.
Manimbun, nah banyak tuh. Kalau awak peka, alat tabaun, aku ditimbun, tabaun ya wak. Nah, tugas kita berprasangka baik saja, membantu polisi, Depsos, itu amal jariah. Tugas kita itu. Jumlahan di duit jae kini bara, itu saja. Banyak ulama tuh bukan cuma maja di mimbar saja kan itu. Ya. Aktif observasi ke lapangan masih banyak nanti tidak makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu amal jariah. Jadi kalau andong itu misalnya sodako saja tidak hanya sampai di itu, tidak sampai sasaran, itu belum jadi amal jariah. Diserahkan pada Allah. Beda. Ada ikhtiari. Akhlak dibina, moral pun dibina. Insya Allah kalau kita ikut membina menjadi rijal ummah, dan kamangwe jaya jolim akhirnya bisa sadar. Itu sahabatnya namanya ulama, buya, apalagi mau balik, para guru, para dosen. Cobalah kita mesti mencontoh konsep ba'a caro Rasulullah itu meneladani kepada umatnya. Prinsipnya rijal ummah perubahan, terutama prioritasnya kepada manusianya. Itu yang disebut syafaat. Syafaat itu apa artinya? Ma'agih pertolongan. Bahasa mudahnya begitu. Secara harfiah berarti pertolongan yang diberikan kita sudah menjadi rijalul ummah, pemberi syafaat. Bisa bermanfaat bukan untuk sekarang aja. Setidaknya bisa nan buruk menjadi sadar. Dasarnya mah kalau kita mengamalkan rijalul ummah, dasarnya firman Allah yang untuk sampaikan semuanya. An-Nisa surat 4 ayat 85 dibaca. Dok. Suratnya surat 4 An-Nisa ayat 85. Man yashfa syafa'atan